Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk kembali melakukan pembelajaran melalui media digital. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk materi yang kemarin di bab pertama, yaitu perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya ya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kalian siapkan ya untuk buku tulisnya, untuk alat tulisnya, dan juga kalian siapkan untuk buku pembelajarannya, atau kalian bisa memakai e-book yang disediakan oleh perpustakaan sekolah kita. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk materi hari ini kita masih pada bab yang pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di pembahasan kemarin kita sudah membahas mengenai kompetensi dasar, pembentukan BPUPKI, dan perumusan dasar negara. Sekarang kita lanjutkan untuk materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu di pembahasan panitia kecil, panitia 9, dan perubahan sila pertama. Tujuan dari pembelajaran ini perlu Ibu sampaikan, yaitu yang pertama, kalian mengetahui anggota dari panitia kecil, menjelaskan tugasnya, dan mengetahui proses terbentuknya panitia kecil. Yang kedua, mengetahui anggota dari panitia 9, menjelaskan tugasnya, dan mengetahui proses terbentuknya panitia 9. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang Piagam Jakarta. Dan yang keempat, menjelaskan perubahan sila pertama dan latar belakang perubahannya. Nah, untuk materi ini kalian bisa buka e-book kalian di halaman 8 sampai halaman 11. Yang pertama yaitu panitia kecil. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil, di mana panitia kecil ini memiliki tugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Di sini panitia kecil berjumlah 8 orang dengan susunan yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga Ki Bagus Hadikusumo, yang keempat Sutarjo Karto Hadikusumo, yang kelima Oto Iskandar Dinata, yang keenam Muhammad Yamin, dan yang ketujuh A.A. Maramis, serta untuk yang ke-8 yaitu Kiai Haji Wahid Hasim. Di sini panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah yaitu Indonesia Merdeka. Nah, berkaitan dengan tugas dari panitia kecil yaitu memeriksa usulan-usulan yang sudah ada pada saat sidang BPUPKI pertama, karena usulan yang masuk saat itu tidak hanya mengenai dasar negara saja, tapi juga yang lainnya seperti bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahannya, pengaturan warga negaranya seperti apa, dan dikarenakan sidang ini dilakukan sebelum masa kemerdekaan, maka banyak sekali hal-hal yang harus dibahas mengenai negara Indonesia. Nah, untuk usul-usul yang telah dikumpulkan dan dimasukkan dalam beberapa golongan tersebut, diantaranya yaitu golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, golongan usul yang mengenai dasar negara, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi,
golongan usul yang mengenai warga negara, golongan usul yang mengenai daerah, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara, golongan usul yang mengenai pembelaan, dan golongan usul yang mengenai keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu panitia 9. Sesudah sidang Chosangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut, yaitu yang pertama Soekarno, kedua Muhammad Hatta, ketiga Muhammad Yamin, keempat A.A. Maramis, kelima Mr. Ahmad Subarjo, keenam Kiai Haji Wahid Hasim, ketujuh Kiai Haji Kahar Muzakir, dan kedelapan Haji Agus Salim, serta kesembilan Abi Kusno Cokro Sujoso. Nah, di sini panitia kecil yang 9 orang ini tadi dikenal dengan sebutan panitia 9. Jadi, di sini untuk panitia kecil yang pertama yaitu berjumlah 8 orang, kemudian panitia kecil yang kedua itu berjumlah 9 orang, maka lebih dikenal sebagai panitia 9. Di sini, kalau tugas dari panitia kecil adalah untuk mengumpulkan usul-usulan, maka di sini tugas dari panitia 9 adalah untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Apa sih hasil dari rapat tersebut? Nah, untuk rapat tersebut ini menghasilkan mukadimah atau yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, untuk selanjutnya adalah perubahan sila pertama. Selanjutnya, naskah mukadimah atau Piagam Jakarta tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah sudah disepakati oleh BPUPKI. Nah, dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapatlah rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta dalam sidang BPKI di tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Apa sih yang berubah dari Piagam Jakarta? Yang pertama yaitu mengenai rumusan dasar negara yang diubah, di mana sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa berubah? Nah, untuk mengetahui perubahannya, sekarang menjadi tugas kalian. Yang pertama, untuk tugas kalian, buatlah resum dari materi hari ini. Yang kedua, jelaskanlah apa latar belakang perubahan pada sila pertama. Jadi tadi kan sila pertama mengalami perubahan. Nah, sekarang di tugas keduanya kalian harus mencari latar belakang apa sih yang menyebabkan perubahan pada sila tersebut. Nah, anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran daring kita dan harus melihat videonya ya dari awal sampai akhir agar kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan. Oke anak-anak, silakan dikerjakan untuk tugas-tugasnya. Nanti mengenai untuk pengumpulan tugasnya, Ibu akan sertakan link Google Form. Kalian bisa mengumpulkan tugasnya melalui link tersebut. Sekian materi untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.